Ukurannya hanya 3 kali 6 meter persegi dan terletak di bawah tanah. Namun, ruangan pengap dan minim sinar serta oksigen itu dihuni minimal 70 orang. Bahkan pernah jumlah tahanan sampai 100 orang dalam satu ruangan. Itulah penjara bawah tanah di bawah gedung Balai Kota Batavia yang menjadi saksi kekejaman pemerintahan kolonial VOC atau Belanda. Belum lagi berbagai bentuk penyiksaan yang harus diterima tahanan membuat penjara bawah tanah itu sangat mengerikan, bahkan paling menyeramkan di Jakarta atau Batavia. Gelap, muram, dan seram. Kesan itulah yang muncul ketika mengunjungi penjara bawah tanah di gedung bernama Stadhuis van Batavia atau Balai Kota Batavia. Gedung itu dulu menjadi pusat administrasi dan pengadilan pemerintahan kolonial Belanda. Seolah masih terekam rintihan dan teriakan tahanan, aroma pengap, bahkan bau busuk dan kematian. Kekejaman terhadap tahanan yang rata-rata pribumi itu menjadi catatan kelam pendudukan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, kongsi dagang Belanda yang menjajah Nusantara sejak awal abad ke-17. Gedung Stadhuis van Batavia yang kini dijadikan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah terletak di Jalan Fathahillah nomor 1, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebuah gedung megah berlantai 2 yang memberi nuansa klasik dan elegan di tengah kota Jakarta yang dipenuhi gedung tinggi bercorak modern. Gedung itu menjadi saksi sejarah atas kekejaman kolonial Belanda yang seolah sakitnya masih terasa. Apalagi menyaksikan penjara bawah tanah yang berada tepat di bawah Museum Fathahillah. Ruang tahanan berusia 315 tahun itu hingga kini belum dirombak atau direnovasi. Menyaksikannya, imajinasi seolah terbawa ke masa lalu, kemudian muncul drama siksaan kepada para tahanan yang kebanyakan pribumi. Balai Kota Batavia itu awalnya dibangun Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1626 di wilayah yang disebut Nieuwe Markt. Lalu pada tahun 1707, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn merenovasi gedung balai kota itu lebih megah dan memiliki 2 lantai. Pembangunan selesai pada tahun 1710 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Stadhuis van Batavia juga disebut gedung bicara karena juga berfungsi sebagai gedung pengadilan atau Raad van Justitie. Dari sini VOC mengatur kegiatannya bukan saja untuk Hindia Belanda, tapi seluruh kepentingannya di Asia Pasifik. Di bawah gedung itu terdapat 5 ruang tahanan bawah tanah yang semuanya untuk pria. Satu lagi di tempat agak terpisah, berjarak sekitar 20 meter, terdapat ruang tahanan bawah tanah untuk wanita. Setiap ruangan tahanan bawah tanah luasnya hanya 3 kali 6 meter persegi. Atap ruang tahanan itu juga melengkung. Posisi tertinggi atap itu adalah 170 cm. Lantai di atas ruang tahanan juga ada ruang interogasi atau penyiksaan. Selain itu, di halaman belakang Balai Kota Batavia itu terdapat sumur penyiksaan. Sumur itu tadinya dibuat untuk kebutuhan air pembangunan balai kota, namun kemudian berfungsi sebagai sumur penyiksaan.
Salah satu cara penyiksaan di sumur itu adalah dengan menceburkan tahanan ke dalam sumur. Kemudian sumur ditutup terali besi. Lalu air sumur dipenuhi sampai sebatas leher. Setelah itu, ratusan lintah dicemplungkan ke sumur agar menghisap darah tahanan yang disiksa. Seringkali penyiksaan semacam ini berakhir dengan kematian. Sejarawan Alwi Shahab kepada republika.co.id mengatakan, narapidana yang dipenjara di tahanan bawah tanah itu hampir tak mengerti waktu. Siang dan malam sama-sama gelap. Yang tak kalah menyedihkan, sudah ditahan di ruangan pengap, kaki para tahanan dirantai dan rantainya diberi bola besi hingga sulit bergerak. Pihak pemerintah kolonial Belanda juga tak mempedulikan soal kapasitas rasional yang manusiawi. Ruang tahanan bawah tanah yang sempit itu seringkali dijejali 70 narapidana, sehingga para tahanan benar-benar kesulitan bergerak, kekurangan sinar dan oksigen. Banyak tahanan yang mati lemas atau terkena penyakit kolera. Apalagi kondisi kebersihan ruang tahanan sangat parah. Itulah sebabnya tahanan bawah tanah di balai kota Batavia tersebut termasuk penjara paling kejam dan mengerikan di wilayah Jakarta, bahkan mungkin Nusantara. Di tahanan itulah Untung Suropati, pejuang asal Bali itu ditahan. Untung Suropati merupakan budak pejabat Belanda Van Moor. Ia ditahan karena terlibat asmara dengan putri Van Moor yang bernama Susan. Namun, Untung Suropati kemudian menggerakkan para tahanan untuk melarikan diri. Dibantu kekasihnya Susan, Untung Suropati berhasil lolos dari tahanan dan lari ke arah Jawa Barat. Dari sinilah kelompok Untung Suropati kemudian menjadi pejuang yang melawan kompeni. Mereka pernah membunuh 20 pasukan kompeni pimpinan Van Dreech Kuvler di Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari 1684. Peristiwa itu menggegerkan Batavia. Untung Suropati dikejar namun lari ke Keraton Kartosuro. Kompeni mengirim Kapten François Tak untuk menangkap Untung Suropati di Kartosuro. Ternyata Kapten Tak justru menemui ajalnya. Ia dibunuh oleh Untung Suropati pada pertarungan tanggal 8 Februari 1686. Selain Untung Suropati, pahlawan Indonesia yang pernah dipenjara di Balai Batavia adalah Cut Nyak dan Pangeran Diponegoro. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro merasakan pedihnya ditahan di penjara bawah tanah itu selama 1,5 bulan sebelum dibuang ke Manado. Catatan kekejaman lain dari tahanan bawah tanah itu terjadi pada tahun 1740. Saat itu, Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang memberontak pada tanggal 8 Oktober 1740. Di tahanan bawah tanah itu pula, menurut sejarawan Alwi Shahab, kompeni menjebloskan sekitar 500 tawanan etnis Tionghoa. Bisa dibayangkan betapa sesaknya ruang tahanan pengap itu, karena hanya ada 5 ruangan tahanan, berarti rata-rata satu ruang tahanan diisi 100 orang. Hanya 2 hari setelah penahanan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, Adrian Varkenier, memerintahkan untuk membunuh semua tahanan. Di samping itu, dia juga memerintahkan membunuh ribuan penduduk Tionghoa di Batavia. Pada peristiwa itu, tidak kurang dari 10.000 warga Tionghoa terbunuh. Karena itulah, di Jakarta Kota hingga sekarang ada daerah bernama Angke. Nama Angke berasal dari bahasa Cina.
Ang artinya darah dan ke maksudnya bangkai. Ribuan orang Tionghoa yang terbunuh itu, mayatnya bergelimpangan di mana-mana dan banyak yang dibuang di kali. Kali itu kemudian bernama Kali Angke. Tak heran jika tahanan bawah tanah di Balai Batavia itu dianggap penjara paling mengerikan dan menyeramkan. Bahkan Kerajaan Mataram di masa Sultan Agung juga menganggap penjara dan balai kota Batavia sebagai simbol kekejaman. Maka ketika Mataram menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1629, balai kota Batavia menjadi sasaran untuk diserang habis-habisan guna meruntuhkan simbol kekejaman dan melepaskan para tahanan.